Jomblo, woi. Ku yang hatinya mungil ini cabut deh. Makanya retret luka batin lari cari kesalahan. Iya. Curiga ya kan. Terus ini ada markup atau enggak. Kalau gereja punya spiritualitas baik dan murah hati, you pelayan pastoral dimanapun harus baik dan murah hati. Halo semuanya, kita ketemu lagi kali ini dan hari ini secara khusus kita akan ngobrol-ngobrol dengan Romo Salto. Romo Salto ini sebelumnya ngurusin Komisi Panggilan dan Seminari Menengah Wacana Bakti di Jakarta. Tapi kali ini Romo Salto bertugas sebagai Komisi Kepemudaan di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat datang Romo Salto. Thank you Riko. Iya. Hai. Romo, Iya. sebelum kita ngomongin soal kepemudaan di Jakarta ya, biar teman-teman yang ngikutin juga semakin kenal sama Romo, nanya dong, Romo nih siapa sih sebenarnya? Latar belakangnya, cerita pendek lah tentang perjalanan panggilan Romo sampai hari ini jadi Romo Kepemudaan di Jakarta. Long story short berarti ya. Long story short. Aku langsung aja. Kisah panggilan bermula saat aku kelas 12 SMK Strada Budi Luhur, Riko. Oke. Jadi waktu itu kita diminta untuk bikin misa-misaan. Misa-misaan. Dalam tanda kutip ya, Iya. karena untuk mata pelajaran agama, ujian prakteknya adalah bikin ibadah. Oke. Atau tadi misa-misaan. Jadi ada lektornya, ada dekorator, altar, bunga, ada pemasmur, ada kur. Terus kita teman-teman satu kelas bertanya-tanya dong. Kira-kira pertanyaannya apa kok? Yang jadi Romo siapa? Iya. Jadi yang jadi Romo kita siapa nih? Gitu. Terus mereka dengan bulat suara loh, langsung sepakat Salto aja. Jadi deh gue. Waktu itu Romo-Romoan ya, jadi Romonya. Dan ketika aku tabisan diakon, aku tiba-tiba melihat tanpa ada conditioning, guru-guru di Strada membuat foto before after. Mereka masih punya foto waktu aku misa-misaan itu. Misa ujian praktek agama. Dan ketika aku pakai dalmatik ya, waktu itu masih pakaian diakon. Bermula dari misa-misaan atau romo-romoan, sekarang jadi Romo beneran. Tapi kenapa mereka bisa langsung sepakat milih Romo buat jadi Romo-Romoannya waktu itu? Gak tahu udah apakah ada. Gua ini kok, apa namanya, seksi rohani. Oh, seksi rohani. Di kelas OSIS. tapi ya? No, di di kelas. Wah, kelas mah kebagusan. OSIS mah kebagusan lah, kegede. Oh, oke. Di Jadi karena kelas. seksi rohani didaulat lah buat jadi Romo. Didaulat. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada ibadat Advent, Prapaskah, Kitab Suci, BKSN, mereka minta tolong aku bikin atau jadi pemimpin ibadat atau menggilir siapa yang ibadah. Tapi waktu itu memang udah terpikir buat jadi Romo? Atau cita-citanya waktu itu nggak ada hubungannya sama Romo? Ada rasa ya, ada keinginan, ada kemauan, dan memang udah terarah juga, udah kelas 12 ya, bahwa gue akan lanjut ke Seminari Wacana Bakti. Cuma ini juga gue temukan saat gue di seminari, bukan waktu ditanyain sama Romo, seleksi masuk ya, gue nggak bisa bilang ada pengalaman itu. Ketika gue retret, baru gue menemukan pengalaman itu. Dan ada satu pengalaman lagi, waktu masih SD ya, kan ada komuni pertama tuh kok. Iya. Dan dalam komuni pertama itu, sebelum misanya kita ada ujian kan. Nah, setelah hasilnya diperiksa satu persatu, itu udah 100 orang lebih loh. Di Paroki Santa Clara, Bekasi Utara. Saya dari sana dulu. Setelah hasil ujiannya diperiksa, diambillah yang nilainya paling tinggi, cowok 1, cewek 1. Lalu Bapak Katekis datang ke aku waktu itu. Salto, setelah memeriksa hasil ujian kalian, kami menemukan bahwa untuk yang laki-laki, anak-anak cowok, nilai kamu yang paling tinggi. Asik. Jadi kamu Bapak pilih menjadi lektor. Simple toh sebenarnya bro. Lektor, pembaca firman Tuhan. Ya. Dalam misa komuni pertama itu. Nah dari dua pengalaman itu gue menemukan sih bro. Panggilan imamat sederhana bagi gue pribadi ya. 1, berpusat pada Ekaristi. 2, bertekun dalam firman. Jadi waktu pertama kali jadi lektor itu, sejak saat itu ada rasa yang bergerak gitu di hati bahwa aku mau hidupku terarah ke sini gitu misalnya. Karena pengalaman itu.
dari pengalaman itu ada ini kan, intensitas membaca kitab suci toh. Ah. Jadi gue mempersiapkan untuk baca, jadi gue baca kitab suci. Memang sebelumnya juga gue baca kitab suci. Itu masih SD ya. Iya. Baca kisah Santo Santa. Dulu gue tertarik Santo Fransiscus Xaverius misalnya. Dia sampai ke Indonesia itu ada di buku agama tuh, Iya. agama SD itu kan. Iya. Nah, itu gue zaman tertarik dulu. tuh kisah-kisah begitu. Ah. Terus pas gue SMP gue baca Injil doang ya. Iya. Nggak dari Kejadian sampai Wahyu Ah. komplit gitu, tapi Injil aku baca. Dan aku ajak orang tua aku, "Ma, itu kitab suci masa ditaruh aja." Keren. Gila, SMP cuy. Tapi ya, gue suka sih baca narasi mujizat, perumpamaan yang dibuat Yesus itu. Oke. Tapi mulainya dari awal-awal karena diminta jadi rektor dan sebagainya Rektor. gitu ya. Sebelum itu ya juga, memang persisnya nggak bisa ketahuan bro. Ya. Tidak mudah menemukannya, tapi ada pengalaman itu di mana Tuhan secara halus memanggil ya. Dan benar sih Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yesus yang bekerja dengan cara yang halus ya. Dia bisa menyiapkan dan memilih seorang bukan karena guanya punya apa enggak Tapi nggak tahu Tuhan murah hati gitu aja kasih Asik. panggilan pada seseorang yang hina dina ini. Asik. Asik. Jadi sekarang nih ya, orang-orang yang ditawarkan, orang-orang muda yang ditawarkan buat jadi lektor dan sebagainya, bisa jadi itu cara Tuhan menaburkan benih panggilan di hati mereka. Bisa ya? banget. Asik. Lu jadi baca firman kan? Iya. Lu akrab dengan firman sabda Tuhan. Tuhan ya? Iya. Oke. Kita masuk soal kepemudaan ya. Oh siap. Ya, kan sekarang Romo ngurusin kepemudaan, Iya. ngurusin OMK ya, Orang Muda Katolik di Kuskupan Agung Jakarta. Yoi. Oke. Romo. Dari komisi panggilan ke komisi kepemudaan. Jeglek banget tuh bro. Oke dong. Oke dong. Dari panggilan ke kepemudaan. Dari yang holy-holy ke agak gila sedikit lah ya. Iya oke lah. Sudah dipersiapkan. Oh ya amin, amin. Iya. Nah, Romo ngurusin orang muda Katolik Siap. Ya. di Kuskupan Agung Jakarta. Mimpi Romo apa sih? Jadi kalau misalnya kita ngelihat 10 tahun, 20 tahun ke depan, dream-nya apa sih buat OMK di KAJ ini, Mo? 10-20 tahun ke depan gue berharap ya melihat anak-anak muda ini menjadi orang-orang yang penuh berkat dan baik hati gitu lah. Let's say misalnya kalau kalian jadi businessman, bottom line kalian 5P misalnya ya. People, planet, peace, prosperity, Asik. partnership. Jadi nggak cuma cuan-cuan-cuan. Ingat Romo Vigent pesan kan waktu temu sikap kita kan. Suka aja kalau kaya aja tapi tanpa hati Ya. bisa jadi monster. Tapi kalau Kaya aja tapi tanpa hati bisa jadi monster. Iya cuy, Oke. tanpa Yesus ya. Oke. Tapi kalau nilai-nilai Kristiani meresap kan, Ya. people, orang lain jadi orientasi kita, planet, kesinambungan, peace, kedamaian, ya, kesejahteraan, prosperity, dan partnership. Atau misalnya kalau jadi politisi ya jadi politisi yang jujur dan berintegritas gitu ya. Jadi hakim, advokat, pengacara. Atau karena Yesus bilang carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Matius 6 ayat 33. Ya. Saya sih rindu ya supaya gereja kita mudah menemukan ketua lingkungan yang OMK. Atau ketua-ketua seksi Dewan Paroki Harian. Paling susah nyari pengganti ketua lingkungan. Iya cuy. Gitu kan. Jadi kalau kaderisasi jalan mulus, semoga gereja kita jadi muda ya. Wajahnya muda, juga muda hidupnya gitu. Memang sekarang nggak muda wajahnya gereja kita. Ya gereja mana dulu nih? Secara umum lah. Secara umum Iya. Jakarta gitu ya. Apakah Romo ada rasa bahwa harusnya bisa lebih muda daripada ini gitu? Atau gimana menurut Romo? Gereja kita kan memang dasar muka ya. Tantangan juga dasar muka. Geografis letak paroki sangat menentukan juga. Komunitas kategorial. Kita melihatnya di mana? Netizen TikTok beda dengan netizen Instagram. Kalau di kepengurusan ya, parokial ataupun kuskupan ya. Itu yang muda-muda memang perlu didorong sih untuk lebih mengambil peran. Lebih mengambil peran, mengambil keputusan juga. Dipercaya gitu loh. Diberi kesempatan. Oke, asik. Jadi dalam waktu 10-20 tahun ke depan, Romo mengharapkan melihat orang-orang muda yang
penuh berkat, yang berkarya, yang bukan cuma cari cuan, tapi juga hidupnya melekat dengan Kristus, Amin. yang juga hatinya bagi Tuhan dan bagi sesama gitu ya. Iya. Oke, apa situasi OMK hari ini yang menurut Romo paling jauh dari situasi mimpi itu? Yang paling berseberangan yang Romo lihat hari ini? Pindah agama. Pindah agama. Maksudnya apa mau pindah agama? Kalau anak muda kan mereka mengambil keputusan berdasarkan feeling acap kali, berdasarkan mood ya. Apalagi di era digital sekarang, mereka jadi sangat emotif kan. Ya. Ya, jadi dibalik Emotif tuh apa sih, Mo? ya jadi pakai perasaan ambil Oh, keputusan. Makanya kan dikenal sebagai generasi baper kan. Iya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit salting, Dikit-dikit reply pakai emoji. pakai emoji. Gitu kan. Gue juga lagi. Yang kan misalnya di IG ya, Eh, di foto atau di videonya kan ada lambang hati tuh. eh. Yang diklik layar, yang kena hati. Iya sih. Macam-macam begitu. Iya, iya. Nah, ketemu pasangan yang baik, Hmm. ketemu pasangan yang match, lalu meninggalkan iman, gitu. Artinya, lu belum kenal Yesus kah? Ya, Belum mendalam kah relasimu dengan Tuhan? ya. Gitu loh. Padahal kita kan dipanggil untuk jadi terang dan garam ya. Ya. Jadi memberi rasa, dan kalau kata Fransiskus Assisi itu, satu lilin pun tidak akan padam oleh kegelapan satu dunia sekalipun. Asik. Iya loh. Ya. Bahkan garam itu kalau kata Yesus, kalau dia udah nggak asin lagi, nggak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Maksudnya kan nilai-nilai dan identitas itu mesti clear. Ya. Kalau kamu udah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mendalam, ya, kamu akan menyatu dengannya terus-menerus. Bahagia, bangga jadi orang Katolik gitu loh. Asik, asik. Iya. Asik. Jadi, ya, saya senang nih mau dengar bahwa berarti kan cita-citanya orang muda yang berkarya, yang berbuah limpah, yang nggak cuma mikirin cuan dan sebagainya, lawannya itu adalah yang meninggalkan Yesus. Iya. Jadi artinya kan tujuan itu kan sebetulnya melekat pada Kristus benar-benar gitu kan ya. Iya. Nah, kalau kita ngeliat kontras situasi ini, maka dalam 1 tahun ke depan, seenggaknya 1 tahun ke depan yang jadi prioritas Romo buat OMK di KAJ itu apa, Mo? Apa yang jadi prioritas yang paling penting untuk kita kerjakan sebagai gereja, sebagai orang muda bersama? Refleksi dan kaderisasi. Refleksi dan kaderisasi. Refleksi itu Iya. maksudnya gimana, Mo? Jadi konteks eksistensial kita tidak boleh lepas ya, yaitu kebudayaan digital. Di dalam kebudayaan yang digital ini ada pertarungan sengit antara kedangkalan dan kedalaman. Ya. Gitu. Makanya orang mudah mungkin melepaskan Yesus ya. Orang gampang bosan, tidak punya daya tahan, tidak komit. Padahal iman tentang komitmen dan kesetiaan. Dalam era yang dangkal ini, aku merasa kita perlu masuk ke kedalaman. Yaitu dengan berefleksi dan refleksi ini, refleksi kemuritan. Ya, refleksi pemuritan. Sorry, Mo, aku potong ya. ya. Kenapa Romo bilang dangkal sih? Apa sih yang menjadi ciri-ciri kedangkalan itu? Selain tadi cuma feeling gampang ninggalin Yesus gitu ya. Apalagi fenomena kedangkalan yang Romo lihat di orang muda? Time span aja. Misalnya daya tahan orang lihat video 6 detik, 7 detik ya. Misa, ikut misa, raganya ada di kursi gereja, pikirannya kemana-mana. Gitu kan. Jangan-jangan yang nonton kita juga udah pergi, udah lewat. Itulah. Jadi, aduh, atau misalnya ya, keluhan-keluhan dari HRD perusahaan kan. Ya. Fenomena kutu loncat di antara Gen Z yang mudah sekali meninggalkan. Pressure dikit pindah. Iya. Pressure dikit quit, cabut gitu Iya. ya. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Dikit-dikit Emang healing. perlu sih. Tapi kadang-kadang sebenarnya kesembuhan bukan soal tempat. Lu pergi jauh pun lu tetap mungkin akan lelah. Iya. Jadi kesembuhan sebenarnya tentang relasi dengan Tuhan sih. Asik. Dimanapun, anytime, anywhere, dengan siapapun. Ya. Asal Tuhan itu ada di hatimu, Yesus bilang tinggallah dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Itu kedalaman relasi itu sama seperti perumpamaan tentang penabur. Kan benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, tanah yang tidak subur itu mati.
Ya. Karena dia nggak punya akar yang mendalam. Sementara yang jatuh di tanah yang subur, dia punya akar yang mendalam. Akar yang mendalam itu adalah relasi dengan Tuhan dan komunitas. Maka, satu, refleksi kemuritan ini itu tentang following, ikut Yesus. Dua, tentang fellowshipping atau kebersamaan ya, persekutuan seperti 12 rasul. Ya. Dan yang ketiga fishing, baru kemudian kita bisa menjala manusia. Relasi sama Yesus, relasi sama-sama bersama dengan komunitas seperti Ya. murid-murid, Betul. lalu kita menjala berkarya bersama-sama gitu ya. Yoi, seperti yang lu lakukan. Anjay, waduh. Serius, lu Iya. sangat menginspirasi Riko. Puji Gue Tuhan. mengagumi karya-karya lu. Puji Tuhan. To be honest, ya. Nah, kalau gitu mau pertanyaannya adalah, kan sebetulnya gini ya, ini bagian dari refleksi nih ya. Ya, oke. Kalau kita mengatakan bahwa situasi orang muda di gereja-gereja atau berbagai konteks lah, ada fenomena kedangkalan, bukankah kita menuai apa yang kita tabur? Jadi, bukankah artinya kedangkalan itu juga terjadi antara lain karena kontribusi gereja juga yang mungkin kurang pedulikah atau kurang cepat menanggapi situasi kah? Menurut Romo gimana? Benar nggak begitu? Atau ada alasan-alasan lain atau situasi lain yang sebetulnya lebih berpengaruh bagi orang muda? Nah, salah satu masukan yang berarti dalam penelitian terhadap kebudayaan digital yang dangkal ini adalah sebenarnya realitas itu netral ya, atau teknologi itu netral. Artinya tergantung hati orangnya, tergantung pribadinya. Nah, kita dalam hal ini gereja kan berkembang dalam upaya menjalin relasi kan, relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Nah, sejauh kita bisa tadi itu menyiapkan kader-kader yang hatinya baik gitu ya, tetap jadi orang baik dan menjadi berkat dimanapun, sejauh kita bisa menyiapkan itu, saya kira gereja hadir sungguh-sungguh menjadi rumah ya yang dicintai oleh anak muda. Karena apa? Karena misalnya ya, kalau aku perhatikan dalam kitab suci, Yesus tuh usianya usia OMK kan. Ya kan, 30 tahun berkarya, kita sampai 35 kan OMK toh. Dan dia belum menikah juga. Dia belum menikah. Jadi yang jomblo lu ngapain khawatir? Yesus jomblo, woi. Aman ya? Aman. Nah itu kan FOMO-FOMO begitu juga kan. Ya, ini penting nih, Mas. Buat teman-teman orang muda, umur 33 dan belum menikah, jangan takut. Jangan takut. Karena itu seperti Yesus. Seperti Yesus. You udah imitating ya. Betul. Imitasi Kristi. Iya. Dan tapi habis umur 33 disalib. Ya, artinya siap berkorban ya. Siap berbuah. Berbuah. Menjadi kehidupan bagi yang lain. Itu Yesus ya. Kisah-kisah lain misalnya. Daud ya. Daud kalau kita perhatikan dalam pertarungannya dia dengan Goliat, itu menurut beberapa analisis biblis ya, usianya itu sekitar 15 tahun. 15 tahun ya? Iya, saat dia melawan Goliat. Iya, karena apa? Karena misalnya dalam 1 Samuel 17 ayat 33 dikatakan oleh Saul kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. Maksudnya Goliat ya, untuk melawan dia sebab engkau masih muda ya. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Gitu. Kalau kakak-kakaknya itu sudah wajib militer, artinya udah lebih dari 20 tahun ketika masa itu. Daud masih di bawah 20 waktu itu. Berarti belum masuk ke wajib militer zaman itu ya? Belum wamil kalau bahasa drakor sekarang. Dan lihat kan dalam teks-teks yang kita temukan, dia wajahnya merah ya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. 1 Samuel 16, 12 sampai 13. Nah, dalam pemilihan Daud itu sebelumnya ketika masih dicari siapa yang akan... Bahkan bapaknya nggak nganggep. Iya. Iya kan? Iya. Waktu mau dipilih buat jadi raja gitu kan, yang dikeluarin cuma 6 kakak-kakaknya. Iya. Gitu ya? Eliab muncul kan. Gue perhatikan di ayat ke-6 dan 7, Eliab muncul. Lalu dikatakan bahwa dia itu badannya oke kan. Lalu jawaban Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini, Gen Z, anak muda, acap kali sibuk dengan apa yang kelihatan oleh mata. Apa yang di luar, apa yang di permukaan. Padahal Tuhan melihat hati. Nah, gereja ada dalam formasi hati itu. Untuk menjadikan orang baik. Tetap baik. Orang jahat kayak apapun pada dia tetap baik. Menjadi terang dan garam. Formasi hati inilah yang tadi Romo sebut sebagai kaderisasi berarti. Yoi, identified. Asik. Masuk. Oke. Jadi 1 tahun ke depan fokusnya refleksi dan kaderisasi. Yoi. Refleksi tentu situasi kita, berbagai tantangan yang perlu kita sadari dan sebagainya. Kaderisasi bicara tentang formasi bagi orang muda, khususnya formasi hati. Iya. Oke. Refleksi untuk mengenal diri juga ya. Ya. Karena kan saya sangat mengapresiasi karya dari LBI dan LAI ya yang membuat LAI. kitab suci untuk anak muda. Ya. Di situ ada 25 pertanyaan mendasar. Ya. Misalnya apa yang harus aku lakukan kalau aku cemas? Ya. Di mana Tuhan ketika aku kesepian dan sebagainya. Itu pertanyaan mendasar dan jawabannya sebetulnya semua pertanyaan hidup kita jawabannya ada di kitab suci. Ya. Dan kitab suci untuk OMK itu udah dibuat dengan bagus oleh LBI LAI. Mari kita tindak lanjuti. Riko, gereja kita nggak kekurangan rumusan. Udah banyak. Betul. Aplikasikan. Bikin komunitas. Renungkan. Karena apa? Gue ketemu dengan sikap-sikap ya. Ada ketua sikap yang dalam sharing di sebuah forum mengatakan, Romo, kita tuh sebenarnya siap dipakai. Ya. Mau diandalkan dalam bidang apapun kami siap. Panitia HUT paroki siap. Ya. Panitia Paskah siap OMK. Tapi kami juga vulnerable. Ya, kami juga vulnerable. Maksudnya kadang-kadang kita hanya terjebak pada aktivisme. Ya. Makanya disebut aktivis. Padahal hatinya kosong. Ya. Tadi tuh ketemu pasangan yang beda iman tapi baik, ditinggalkan Yesusnya. Lalu selama ini ngabisin waktu di gereja, lu ketemu Yesus nggak? Iya, benar. Makanya perlu waktu untuk refleksi, fellowship, ya sharing dalam komunitas dan firman. Orang Katolik, sorry nih ya, bukannya gua nanti refleksi. Kiram, Bagian dari refleksi. Bagian dari refleksi. Kita perlu memperkenalkan firman pada OMK. Karena pertanyaan-pertanyaan tentang hidup lu ada di situ. Anxiety misalnya. Ya kalau burung-burung aja di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu anak Tuhan. Kalau kamu anak Bapak pasti menjagamu. Ya. Kalau kamu punya iman demikian, kamu akan damai. Sirin. Nah, apa itu? Bukannya ini ya, sombong ya, tapi apa itu anxiety? Apapun kutaklukkan dengan iman ya. Sekecil apapun iman ya. Sebesar biji sawi, gunung pindah gunungnya. Mantap kan tuh? Bener. Saya juga ngebayangin kayak tadi Daud gitu di usia 15 tahun ngadepin Goliat, kebayang nggak anxiety-nya? Terus kalau kita baca cerita itu kan sebetulnya sebelum dia ngadepin Goliat, waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya, dia juga nggak dianggap kan sama saudara-saudaranya. Dianggap remeh. Dianggapnya lo ngapain sih lo kesini? Gitu kan? Lo cuma mau ngawasin kita aja lo apa segala gitu kan? Bau kencur lo. Curut lo. Dan dia berani ngelawan gitu loh. Yoi. Nggak bayangin anxiety yang dihadapi Daud saat itu, tapi dia percaya pada Tuhan, pada kuasa Tuhan. Artinya kan waktu dia lagi menggembalakan domba-domba gitu ya, yang dia bilang dia menghadapi beruang, menaklukkan singa gitu kan. Artinya kan dia ngadapin sebuah situasi di mana dia bergumul, bergulat dalam kesendiriannya bersama Tuhan. Kalau nggak akan sampai tuh ke titik gimana dia bisa berani ngelawan Goliat. Gitu kan. Nah, itu gimana cara kita menerapkan pengalaman Daud bersama dengan Tuhan waktu dia menggembalakan itu dalam konteks OMK kita di paroki-paroki? Identified. Asik. Program Identified di Keuskupan Agung Jakarta. Iya, gitu ya? Jadi ada 3H bagi gua, Riko. 3H yang penting. H yang pertama adalah head ya. Atau kepala. Atau pengetahuan kita. Karena kan kita perlu mengenal Tuhan lah. Dalam Hosea 4 ayat 6, setiap murid memerlukan pengetahuan dan pengajaran akan kebenaran firman Allah. Untuk menolong mereka bertumbuh mengenal Allah. My people are destroyed for lack of knowledge. Hosea 4 ayat 6. Jadi penting tuh mengenal Tuhan yang benar. Nggak sekedar lu lihat TikTok. Kadang-kadang dangkal tuh ya. Lihat TikTok, tanya ChatGPT. Memang itu bisa membantu. Tapi you perlu partner dialog. Dalam hal ini mungkin
Romo ya, Ya. Frater atau pendamping nanti dalam identity identified. Ya. Itu head ya. Yang kedua heart itu. Heart. Heart, hati, Hmm. karakter. Terkait dengan kejujuran, kegembiraan, kedamaian, kemurahan hati, kesiapsediaan, nilai-nilai Injil. Mhm. Ya, kerendahan hati, berpengharapan. Dan untuk membentuk karakter ini, tentu kita mohon karunia Roh Kudus. Karena formator yang pertama adalah Roh Kudus. Ya. Artinya bukan kerja manusiawi belaka, maka ada doa. Ya. Ada sebuah komunitas nih, Riko. Dia sebelum pandemi, dia sudah mengoptimalkan teknologi untuk menjalin paguyuban Ya. atau fellowship. Jadi mereka adalah para legioner di sebuah kampus Katolik, Ya. fakultas kedokteran. Untuk berdoa Catena Legionis, ya, mereka menggunakan line video call, gitu ya. Jadi di tengah segala kesibukan, padatnya jadwal kuliah dan praktek, mereka mau menyepakati waktu untuk berdoa. Jadi komunitas lu ada Tuhannya gitu kan. Ya. Ya. Nanti semoga ya formasi karakter ini dengan kebersamaan bisa terbentuk. Karena ada keteladanan juga dari teman kita satu komunitas dan dari partner atau dari mentor ya, tutor, dari pendamping. Itu hal yang kedua, heart. Hal yang terakhir pasti hand ya, atau keterampilan. Ini sangat penting, leadership ya. Nanti mungkin sociopreneurship. Ya, kamu mungkin membuka usaha dan menjadi berkat untuk orang lain. Communication skill juga termasuk untuk bermisi atau evangelisasi. Talent kamu bermusik, talent kamu misalnya menjadi operator seperti yang di balik layar ini. Asik. Kamu persembahkan bagi Tuhan. Wow, happy pasti kamu. Kamu menemukan apa yang kamu cari. Ya. Saya jadi ingat si Paus Fransiskus dulu pernah bilang bahwa orang muda tuh kan suka bertanya who am I? Ya. Tapi dia bilang kita perlu bergerak dari who am I jadi who am I for? Jadi bukan siapa aku, tapi aku ini untuk siapa gitu lebih penting. Karena kita menemukan makna hidup ini bukan dengan cara mengumpulkan banyak hal buat diri sendiri, tapi justru dengan membagikan diri sendiri banyak bagi sesama gitu. Jadi di situ justru kita bisa menemukan makna hidup dan sukacita yang sejati gitu ya. Amin. Waktu kita mempersembahkan hidup kita bagi sesama gitu ya. Man for others. Asik. Seperti Yesus yang OMK itu kan. Kalau di sekolah saya dulu ngomongnya bukan man for others. Apa tuh? Man for others, women for us. Pasti cowok semua tuh. Gue paham lah, seminari kan cowok semua juga. Ayo, ini man for others, women for us. Women for us, gue ngerti lah, nggak apa-apa. Iya. Nah, tadi ya, misalnya tentang hidup untuk orang lain itu. Iya. Coba nih, kayu ya di tangan Yesus, oleh Yesus menjadi sumber keselamatan. Kayu salib yang tadinya kehinaan itu menjadi sumber keselamatan. 5 roti 2 ikan dalam Yohanes bab 6 ya. Itu dianggap remeh oleh rasul-rasul Yesus. Saya bukan ya, Yohanes bab 6. Ya. Salah satu dari muridnya yaitu Andreas bilang, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini itu ya? Apa artinya 5 roti 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Tapi lihat si anak muda ini, dia ngebawain, dia inisiatif. Dan ketika diberikan kepada Yesus, itu jadi berkat, berlipat ganda, multiplying, dan bahkan menjadi lebih. Nah itu ya, di tangan seseorang yang tepat, yang hatinya baik ya, hatinya yang tepat ya, diberikan kepada Yesus, itu akan jadi berkat. Nah, saya mau bilang gini, seperti batu itu ya, di tangan Daud ya, bisa mengalahkan Goliat. Saya mau bilang gini, gereja itu ada di tangan kalian anak-anak muda. Ya. Gereja di tangan kalian, di apa ya, di dalam tanggung jawab kalian. Saya percaya, saya yakin, ketika ini ada dalam kepemimpinan kalian, ada dalam pelayanan kalian, ya pasti akan menjadi berkat. Asal itu tadi hatinya udah milik Tuhan, udah untuk sesama, untuk gereja, seperti bahasa kamu tadi. Pertanyaan setuju bahwa jadi kita punya PR yang jadi prioritas kerja ke depan nanti
perlu refleksi dan perlu kaderisasi, dan Ya. secara khusus itu diwujudkan lewat program Identity Identified di Keuskupan Agung Jakarta. Yo. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan, dari gereja keseluruhan, kita ngomong soal dewan paroki dan sebagainya, tapi kan mereka juga perlu memberikan ruang bagi orang muda. Kadangkala kita temukan di lapangan ruangnya nggak dikasih. Atau ada teman saya yang begini, katanya sih direkrut masuk ke dewan paroki, tapi kalau dia usul nggak pernah didengerin. Aduh. Jadi katanya biar ada kuota aja, seakan-akan oh orang muda udah masuk nih di dewan paroki, dicentang gitu. Tapi usul nggak pernah didengerin. Kalau dia ada saran, ada pendapat selalu lewat gitu loh. Tetap yang diperhatiin generasi-generasi yang lebih senior. Ini cuma salah satu contoh aja gitu. Ya. Gimana caranya Artinya ini kan juga bukan artinya yang orang muda perlu minta-minta gitu ya. Tapi kan ini kan seluruh gereja harus sampai pada penyadaran bahwa kita perlu berikan ruang juga gitu bagi orang muda. Gimana kita sampai pada pemahaman itu bagi seluruh gereja dan paroki pada umumnya di Jakarta? Ketuanya kasih yang muda, bro. Ketuanya kasih yang muda. Atau korbitnya, atau posisi-posisi krusial yang bisa mengambil keputusan. Karena pada akhirnya kan yang mengambil keputusan kan yang menentukan dia. Kalau yang mengambil keputusan itu muda, ya dia akan mendengarkan anak-anak muda. Gitu. Semoga gereja berani untuk mempercayakan tugas-tugas penting pada anak-anak muda. Kemarin saya melantik ketua lingkungan. Ketua lingkungan di Paroki Kutabumi. Ya, di lingkungan Santo Stanislaus. Santo Stanislaus 1, dan waktu itu karena ini pemekaran, jadi ada satu lingkungan lagi yang juga dibentuk. Nah, 2 lingkungan yang baru ini ketuanya anak-anak muda. Gitu. Saya kira ini suatu angin segar bagi kita semua. Nanti ide-ide anak-anak muda itu bisa didengarkan, bisa dipahami. Dan ini strategi organisasinya ya. Hal lain, kalau saya boleh berpesan pada para pengurus dewan paroki atau para pengurus di keuskupan, pelayan-pelayan gereja ya, mungkin kita perlu lebih mendengarkan sih. Mendengarkan dan memahami, lalu mempercayakan juga kepada anak-anak muda. Jangan sekedar untuk memenuhi kuota seperti tadi gitu ya. Lalu tidak didengarkan. Memang PR yang tidak mudah nih Riko, yaitu clash of generation. Karena kita hidup di zaman apa menentukan cara komunikasi kita, cara bekerja kita, watak kita terpengaruh. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat seringkali tujuannya baik semuanya. Walaupun generasi berbeda tujuannya baik, tapi karena masing-masing diwarnai oleh budaya generasinya, akibatnya cara bergeraknya beda. Padahal tujuannya sebetulnya sama-sama berangkat dari hati yang baik gitu loh. Betul. Semoga bisa saling belajar. Yang aku salut dalam komunitas di lingkungan di Paroki Kutabumi itu, di Santo Stanislaus itu adalah, jadi ada kolaborasi antara yang muda dengan yang senior. Jadi kan yang muda-muda bisa belajar tentang komitmen, kerja keras, dedikasi, kesetiaan, konsistensi. Itu dari baby boomers. Yang baby boomers, yuk belajar tentang kreativitas, kolaborasi, inovasi, berani, agresif, terbuka, terus kecanggihan menggunakan teknologi. Nah itu kalau bisa saling mengisi, saling melengkapi, itu akan sangat indah, jadi harmonis. Asal yang baby boomers atau lahir duluan itu open minded, dan dia bisa jadi sahabat. Karena Yesus datang sebagai sahabat. Jadi pendekatannya lebih egaliter, lebih mendengarkan, lebih memahami. Bukan nuturi atau memaksakan. Otoriter, monolog, pokoknya. Katakan deh. Yang hati yang mungil ini, aku yang hatinya mungil ini cabut deh pasti deh. Nggak kuat dalam komunitas pelayanan itu. Terus berapa, gini, ini selalu masalah yang terjadi juga. Memberikan ruang bagi orang muda, itu, at least kalau kami di komunitas, kami selalu percaya bahwa memberikan ruang itu kan artinya juga termasuk memberi ruang untuk berbuat salah. Karena di mana-mana waktu kita memberikan ruang baru bagi orang baru, pasti ada potensi salah di situ. Seberapa besar ruang salah yang bisa kita berikan? Sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Nggak apa-apa, that's okay. Yang penting kan kita belajar dari pengalaman ya. Dan
Orang yang menerima apa yang sudah terjadi adalah orang yang dewasa tuh. Iya. Nah, bedanya antara boomers dengan Gen Z atau millennials adalah Gen Z ini karena dari kecil udah lihat layar, lihat video, udah lihat kamera, terampil menggunakan kamera, mereka lebih ekspresif dengan perasaan mereka. Ya. Gitu. Kalau baby boomers mungkin mereka lebih bisa memendam, lebih bisa mengendalikan, ya kan, gitu kan. Iya. Makanya kalau misalnya baby boomers itu bos suruh kerja di luar jam kerja, ya malam-malam ada WA itu mungkin diladenin. Kalau millennials nggak mau mereka. No dong, aku perlu mempertahankan mental health aku, gitu kan. Itu kan fair ya sebenarnya ya. Dalam hal-hal seperti itu ya. Itu kan berani juga menyuarakan. Betul. Iya, porsi yang tepat, Iya. hak-hak yang tepat. Betul. Gitu. Ada ruangnya juga untuk itu. Ada ruang untuk dan itu. nggak harus berarti berontak atau salah. Iya. Tapi kan benar, itu kan poinnya adalah yang senior itu harus juga belajar terbuka. Ya. Jangan-jangan lebih susah mengajak yang senior untuk terbuka daripada ngajak yang junior untuk berani melangkah. Makanya retret luka batin laris kan. Karena dulu nggak diolah. Iya kan? Iya. Nggak diolah. Iya. Nggak dinamai perasaannya. Jadi salah nggak apa-apa, that's okay. Ya, kita semua bertumbuh dari kesalahan, dari pengalaman. Iya. Misalnya David Beckham, dia bisa tendangan pisang gitu ya. Tendangan melengkung dengan free kick yang sangat presisi. Itu kan semua latihan dari kesalahan. Iya, dan berkali-kali ribuan kali salah. Nggak apa-apa. Yang penting belajar sampai bertumbuh. Tapi juga artinya kan kalau salah, yang lebih senior perlu membantu mengkoreksi dengan kasih. Iya. Artinya kan perlu dikasih tahu kan, kalau ini salah, oh yang bener begini. Dan salah lagi, ya nggak apa-apa. Nanti dalam perjalanan sedikit-sedikit menjadi lebih baik gitu ya. Connection before correction. Connection before correction. Pedagoginya itu yang saya rasa pas untuk anak muda ya. Jadi you bonding dulu. Ya. Kalau udah ada ikatan batin sama teman-teman muda ya, kalau mereka udah percaya sama kamu, mereka nyaman sama kamu, mereka pasti mendengarkan kamu. Gitu. Ya. Kalau kamu datang sebagai sahabat, saya yakin bisa kerjasama. Wahai saudara-saudari, para pelayan-pelayan gereja, mari kita bangun pendekatan yang lebih bersahabat. Ya. Karena Allah Immanuel itu sebenarnya maknanya adalah Allah yang bersahabat. Friending God. Karena dia jadi manusia dan tidak lagi jauh, tapi dekat dengan kita. Itu yang dibutuhkan oleh OMK. Nah, oke, kita udah ngomong tentang pengurus-pengurus yang senior dan sebagainya. Ya. Kalau untuk Romo parokinya sendiri gimana, Mo? Apa menurut Romo yang perlu berubah dari pendekatan Romo paroki ke OMK paroki sehingga dari sekarang ke depan orang muda bisa lebih mendapatkan peran, bisa lebih berbuah? Apa yang perlu berubah dari Romo paroki? Hadir, bro. Hadir. Berikan Artinya waktu. apa? Berikan waktu. Ke kafe sama mereka. Oke. Nongkrong-nongkrong bareng sama mereka gitu ya. Kalau mereka ngajakin trekking ke Curug, ikut. Ya. Ikut. Poinnya adalah build connection tadi build itu. Connection tadi itu. Ya. Tidak mudah memang karena loading pekerjaan. Semua di paroki juga minta Romonya hadir. Iya, loading pelayanan. Kalau dia memprioritaskan anak muda, ya dia akan hadir. Sederhana, tapi itu yang paling dibutuhkan oleh anak-anak muda. Hadir. Hadir dan bersahabat dengan mereka. Kalau porsi alokasi anggaran perlu ditambah nggak, Mo? Loh, iya dong, iyalah. Iyalah. Kalau hadir tapi nggak ada budget, ditekan. Nggak bisa bikin acara ntar. Nggak bisa bikin acara nanti. Saya kira gereja sebenarnya selalu punya punya anggaran, apalagi di KAJ ini. Ya. Sumber daya nggak kurang untuk pelayanan ya. Ya. Tinggal apakah Romo parokinya, terutama Romo parokinya ya, dia memperhatikan nggak proposal yang dibuat oleh OMK. Karena seringkali dalam proses screening udah kepentok dulu sama Dewan Paroki ya misalnya, atau pendamping atau bendahara misalnya, ya yang
aduh coret-coret lebih galak dari Romonya gitu loh. Ya. Kalau Romonya yang tahu kan semua dengar. Kalau Romonya yang bersabda, Romo bicara selesai perkara gitu. Ya. Karena dia pengambil keputusan, dia gembalanya di paroki yang utama Ya. gitu. Jadi sih semoga OMK punya akses pada Romo parokinya, Ya. dikenal, ngobrol, program gue ini gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka mentok karena sudah dipangkas duluan sama auditor-auditor. Nah, Menarik nih, sorry nih kok. Iya, lanjut ya. lanjut kok. Gue juga senang nih. Oke, Oh, gue kan suka gue. Gua kan tugas di DPGM, Iya, Dana Pembinaan Generasi Muda, iya, ex officio, otomatis dari Komkep. iya. Dulu ketua dan pengurus DPGM adalah auditor. Lu tahu sendiri kan auditor, Iya, cari kesalahan, iya. curiga ya kan. Ah. Terus ini ada markup atau enggak, ini dinaik-naikin atau enggak dan sebagainya. Iya. Sehingga dipotong. Iya. Lalu gereja keuskupan menyadari, oh ya ampun, ini dana untuk anak muda kenapa sedikit sekali? Iya. Kenapa proposal mereka dipangkas demikian besar? Lalu ditaruhlah akhirnya ketuanya Romo. Oke. Karena gembala yang baik dan murah hati itu spiritnya ada di dalam hati imam. Oke. Dia perlu tahu tuh yang bikin proposal dari mana aja, budgetnya berapa. Makanya ketika pembaruan dalam tim DPGM, selain ketuanya, auditor-auditor yang lain itu dulu mantan OMK. Oke. Mereka yang pernah bikin proposal, jadi tahu susahnya cari dana kayak apa. Sehingga mereka lebih positif ya, disposisinya lebih positif, lebih suportif. Nah, jadi dengan demikian ya, kita lebih empati terhadap OMK. Tadi mau bilang apa Riko? Enggak persis mau ngomong soal itu. Persis. Karena gini, yang sering kali dihadapin di lapangan itu kadang-kala tuh waktu OMK mengajukan sebuah proposal, budget gitu ya. Itu yang ada tuh ya bukannya disambut lalu dengan semangat bersama-sama mau bertumbuh dan berkarya, tapi yang ada seperti diadilin. Persis tadi tuh. Jadi seakan-akan yang ada tuh mentalitas auditor yang ada, seakan-akan diaudit. Jadi kalau ketemu kesalahan tuh kayaknya berhasil gitu loh. Iya. Bukan itu, berhasil itu kalau programnya itu bisa dibentuk lebih baik dan jadi berkat buat orang muda. Berdampak. Jangan keberhasilan itu dinilai dari kalau bisa memotong budget, mengurangi, kayaknya tuh berhasil gitu. Oh iya. Lah kan bukan itu tujuannya. Bukan itu. You penyalur berkat, bukan penyumbat. Betul. You menyalurkan. You dipercaya oleh gereja, ya. Kalau gereja punya spiritualitas baik dan murah hati, you pelayan pastoral dimanapun harus baik dan murah hati. Di KJ ini. Ini berlaku untuk semua. Iya, baik dan murah hati, disposisi dasar. Ya. Jadi mana proposalnya? Yuk, mari kita. Iya, itu enak ya. Jadi teman-teman semua ya, ini ada ketua DPGM di sini. Buat paroki-paroki boleh mengajukan. Boleh. Lalu kita akan sama-sama lihat dengan hati yang baik, yang murah hati bagi orang muda ya. Iya. Asik. Oke, Mo. Cakep. Nah, karena kita udah ngomongin soal duit, ini ada satu pertanyaan. Kalau Romo punya uang 10 miliar buat karya OMK di KAJ, Romo akan pakai uang itu untuk titik. Youth Center. Youth Center. Kalaupun kita udah punya, ya kita bagusin dengan 10 miliar itu. Kita bikin studio band yang bagus. Kita bikin lapangan futsal, basket, badminton yang bagus. Mungkin kita bisa bikin balai latihan kerja. Supaya OMK kita punya keterampilan. Kita bikin youth center. Mungkin di sana juga ada panggung yang oke. Dengan lampu-lampu yang bagus, auditorium ya. Sehingga anak muda datang ke sana seperti datang ke rumah. Nyaman, membahagiakan. Di dalamnya isinya anak-anak muda. Gitu. Dan selain pengembangan bakat ya, tapi juga ada workshop, ada studi kitab suci, sehingga anak muda diisi selain dia hidup. Memang perlu keseimbangan antara selebrasi dengan formasi sih. Pokoknya tadi unsur head, heart, sama hand ya. Iya, betul. Kita bentuk ya di situ ya. Kan Yohanes Bosco, pelindung anak muda kan dia bilang, kamu melompatlah, berlarilah, asal jangan berbuat dosa. Udah itu sebenarnya. Yuk mau jingkrak-jingkrak silakan. Yuk mau mengembangkan bakat yuk dengan bermain musik silakan ya.
kita sama-sama berpusat pada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tegas pada godaan-godaan yang lain yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saya kira itu sih. Jadi untuk mencapai visi OMK, KAJ yang tadi kita ngomongin tuh ya 10-20 tahun ke depan itu ya, satu hal penting yang OMK perlu pahami adalah apa? Untuk kita bisa bergerak nyampe ke sana. Oke. Saya kira sama dengan yang saya kutip tadi, kata-kata Yesus, bahwa tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Konsentrasi pada perumpamaan tentang pokok anggur ya, dalam Yohanes bab 15. Jadi kan poinnya berpusat pada Yesus, tinggal dalam aku. Yesus bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Mari kita berpusat pada Yesus, dan ranting-ranting ini adalah kemuritan, persaudaraan kita dengan teman-teman seiman. Makanya yuk kalau nongkrong di kafe ya, lalu ada doa, ada studi kitab suci, atau teman-teman misalnya main Mobile Legend bersama dengan teman-teman OMK ya, di sana kita menempatkan Tuhan dalam tongkrongan kita, gitu. Jadi mari kita menghadirkan Tuhan di dalam hati kita dan di dalam komunitas kita. Jadi itu sih kok. Yang terakhir, untuk mencapai visi OMK ini, kalau tadi yang penting untuk OMK pahami adalah sekarang yang penting bagi Romo Paroki, yang penting bagi Romo Paroki perlu pahami tentang orang muda, itu apa? Let's be friend with them ya. Mari kita menjadi teman untuk anak-anak muda. Jadi sahabat seperjalanan. Jadi ya? sahabat seperjalanan. Ya. Sebab panggilan itu kan, panggilan yang Yesus berikan adalah panggilan untuk berjalan bersama kan. Ya. Berjalan bersama Yesus, mengikuti jejak Yesus, berjalan bersama Yesus. Dan anak muda mereka dinamis, menjadi berproses. Ya. Mereka juga suka healing, suka jalan-jalan. Ya ikut aja jalan-jalan. Mari hadir teman-teman. Saya juga berusaha untuk hadir, memberikan waktu bersahabat dengan teman-teman muda. Ya. Kalau mereka sudah bonding sama Romo-Romo, ya bisa bercanda sama Romo, main PS sama Romo, ya jalan-jalan sama Romo, ditraktir sama Romo. Ditraktir sama Romo ya? Ditraktir sama Romo, dibayarin sama Romo ya. Itu mereka akan menumpahkan seluruh ceritanya. Ya, pergulatannya. Mungkin di keluarga nggak bisa cerita sama imam, sama Romo. Ini bisa panjang lagi nanti, tapi sesi-sesi berikutnya. Tapi dengan demikian imam-imam sungguh menjadi gembala yang baik dan murah hati bagi orang-orang muda ya. Amin, betul. Iya. By the way, Mo, tadi ngomongin soal identity identified, kalau ada teman-teman di sini yang ingin tahu lebih lanjut, itu apa kontaknya atau nanyanya ke siapa, Mo? Nanyanya ke DM Instagram Komisi Kepemudaan. Saya kira ini sangat dibutuhkan ya. Semoga dari biji sesawi yang kecil lalu bertumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat. Romo, terima kasih banyak buat Sama-sama. ngobrol-ngobrol kita. Sama-sama bro. Senang banget dengerin cerita-cerita dari Romo. Ya. Buat teman-teman semuanya, demikian ngobrol-ngobrol kita sama Romo Salto. Tentu kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mau diskusi lebih lanjut, bisa kontak ke IG-nya Komisi Kepemudaan KAJ. Lalu mari kita bergerak bersama dan berkarya bagi gereja dan orang muda.